Dan yang ini adalah rangkuman dari semuanya sebenarnya. Dan kita akan mempelajari tentang cinta yang di dunia ini sebenarnya nggak ada. Karena cinta ini berasal dari sorga. Ya, yang baru bisa kita miliki kalau kita terima. Namanya agape. Ya, the love of God. Cintanya Tuhan. Yang lebih dulu. Cintanya Tuhan naturnya itu duluan. Ya, in the beginning God. Pada mulanya siapa? Tuhan. Jadi jelas dia duluan, bukan kita duluan. Ya, dan kita nggak punya cinta ini kalau kita nggak terima dari dia. Makanya segitu sentralnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah bukti cintanya Bapa kepada kita. Ya, kita bicara tentang bagian cinta yang terakhir atau jenis yang sebenarnya biasa dibahas di awal. Cuman saya sengaja bahasnya terakhir karena dia akan somehow membangkitkan semua cinta yang lain yang udah pada mati. Ya, memulihkan semua cinta lain yang udah pada rusak. Meluruskan semua cinta lain yang pada bengkok. Ya. Disebutnya kasih tanpa syarat, the love of God atau agape. Ya, ini dalam bahasa Yunani agape. Saudara, yang ada di Alkitab cuma dua dalam bahasa Yunaninya, agape sama philia. Ya, the love of God sama kasih terhadap sesama. Friendship love. Tapi dalam bahasa Yunani tentunya ada lagi, ada eros dan juga storge. Di 1 Yohanes 4 ayat 10 berbicara tentang agape, kasih tanpa syarat. Dikatakan seperti ini, this is love. Saudara, kalau saya tanya di ruangan ini, saya bertanya kepada setiap orang apa itu kasih atau apa itu cinta, kita nggak akan habis sampai minggu depan. Karena semua orang pasti punya pendapat sendiri tentang cinta. Dan jawabannya panjang atau pendek tergantung kadar kegombalan masing-masing. Menurut saya cinta itu, ya kan? Kalau udah mulai ngomong gitu biasanya panjang tuh penjelasannya. Ya. Tapi ini bukan menurut saya atau menurut Anda, ini menurut sang cinta itu sendiri. Ingat, kita menyembah Tuhan yang one of a kind, dia bilang dia bukan hanya mampu mengasihi, bukan hanya maha pengasih lagi maha penyayang, he is love. It's who he is. Jadi gak bisa cinta-cintaan, ngomongin cinta, ngomongin kasih tanpa ngomongin dia. Karena he is love. Dan apa yang dia bilang tentang kasih, inilah kasih to this is love. Kalau kita mau tahu apa itu cinta, ya kita lari kemana? Kepada sang cinta itu sendiri. Ya bukan ke tempat yang lain. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Lihat, duluan. Dia selalu lebih dulu. Bukan kita yang udah sayang sama dia duluan yang sayang sama kita. Dan yang apa? Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, itu buktinya dia mengasihi kita. Ya, karena hidup gak semuanya sama persis, ada yang dilahirkan di keluarga yang berada, ada yang dilahirkan di keluarga yang kurang, ada yang ya kan nasibnya kayak lebih baik, ada yang nasibnya lebih buruk, tapi gini, itu bukan patokan dari cintanya Tuhan. Ada yang berdoa ketika sakit disembuhin, ada yang berdoa gak sembuh-sembuh. Bukan itu patokan cintanya Tuhan. Ada yang minta pertolongan, dapat pertolongan, ada yang enggak. Bukan itu patokan cintanya Tuhan. Ya, patokan cintanya Tuhan adalah buktinya apa? Kristus. Ya. Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Right? The proof of love. Of God's love for us. Nah, ini saya sebutnya kasih tanpa syarat. Karena jauh sebelum kita mengasihi Tuhan, dia udah mengasihi kita. Bahkan jauh sebelum kita tahu apa itu cinta, dia udah duluan mengasihi kita. Ya, kasih tanpa syarat. Bentuk kasih tertinggi, agape. Yang bahkan lebih dari kasih tanpa pamrih. Atau yang kalau dalam bahasa gampangnya, bahkan lebih dari kasih ibu kepada beta. Sudah tahu kalau kasih ibu kepada beta? Yang tak terhingga sepanjang masa itu? Yang hanya memberi harap kembali. Bagai sang surya, menyinari dunia. Gitu. Ini kasih Bapa kepada kita lebih tinggi dari itu. Ya. Roma 5 ayat 6 sampai 8 adalah penjelasan yang paling menyeluruh dari cinta ini yang di dalam kategori dari dirinya sendiri. Yang terlalu indah untuk jadi nyata, kita nggak bisa terima karena nggak masuk akal buat kita. Masa sih seindah itu, Pak? Masa segitunya Tuhan sayang sama kita? Iya.
Ya, Roma 5 ayat 6 sampai 8, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia, karena ini bukan pertandingan bola, walaupun saya pakai jersey sepak bola. Siapa kita? Orang-orang durhaka, ada di situ tulisannya. Kita masih lemah, nggak ada yang kuat, semua kita kuat. Kecuali kalau udah mulai berkaitan sama godaan dosa, ya kan? Kapal goyang kapten, ya, kalau gitu aja lemah, ya kan? Berasa kuat lagi, sok kuat, nggak pernah berdoa kan? Yang kena dosa jadinya lemah, ya elah. Kuatnya di hal-hal yang nggak perlu. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, maka jadi orang benar di negara ini kan susah. Ya itu kenyataannya. Saya cuma ngomong kenyataannya doang. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Oke, untuk orang benar jarang ada yang mau mati. Mungkin buat orang baik ada yang mau. Akan tetapi Allah. Artinya apa? Cintanya Tuhan itu dalam kategori dari dirinya sendiri. Nggak ada yang nyamain. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Right? Nggak ada yang kayak gitu. There's none like Jesus. Akan tetapi Allah buat orang benar jarang ada yang mau mati. Buat orang baik mungkin ada yang mau mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya, membuktikan cintanya kepada kita. Dengan cara apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita udah bertobat. Udah saat teduh gak pernah bolong. Udah pelayanan. Tanpa udang di balik bakwan. Tanpa modus. Ketika kita masih berdosa. Lihat cintanya di dalam kategori dari dirinya sendiri. Yang dunia ini gak pernah kenal. Saya mau jelasin pakai gambar, saudara. Ini sore-sore jadi lebih asik kalau pakai kartun. Saya coba bagikan ini, coba lihat gambarnya. Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia akan menunjukkan, menyatakan dirinya kepada yang mengasihi dia. Dan itu yang para murid tanyakan. Saudara, Yohanes 14 ayat 22, kalau Anda nggak, ini orang malah buka komik, bukan baca Alkitab nih dia. Ya, Yohanes 14 ayat 22 bisa dibuka sendiri. Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, Tuhan apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Why? Kenapa Tuhan kau menyatakan dirimu kepada kami? Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, di komik ini ditulis, we must see into the past to know the answer. Kita harus melihat ke belakang, ya ke masa lalu, ke perjanjian lama. Untuk mengetahui jawaban kenapa dia menyatakan dirinya, Kristus menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, bukan kepada dunia ini. Ya, long time ago God has showed us His power. Dia dari dulu selalu menunjukkan kuasanya kepada kita. Dia membelah laut merah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Jadi menghancurkan tembok Yeriko. Dia menghentikan matahari ya untuk Yosua. Dia menyelamatkan Daniel dari gua singa. Dan lain-lain. Hal-hal yang hebat, yang dahsyat. Tapi apa yang terjadi? Boleh di next. Boleh di next gambarnya. Komik harus berjalan terus ya. He showed his strength and everyone afraid of him. Takut karena kuasa, sangat berkuasa, gak ada yang berani macam-macam sama dia. Tapi apa yang terjadi dengan umatnya yang diselamatkan, yang dilindungi, yang dibebaskan? Ya kenyataannya adalah apa? Umatnya yang melihat semuanya mengalami sendiri mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Kenyataannya adalah mereka selalu, Anda dan saya selalu turn our backs on Him, against Him. Kita selalu membelakangi Tuhan. Menyia-nyiakan anugerahnya. It hurts Him a lot but He still want to save everyone. Menyakiti dia. Saudara pernah ingat ketika Tuhan melihat ke bumi dan dia cuma melihat kecenderungan manusia selalu kejahatan semata-mata. Pikiran, perasaan, perbuatannya jahat semata-mata. Ya, mungkin kita kenalnya abis itu dia ngamuk terus satu dunia diujanin 40 hari gak berhenti, mati semua kelelep. Itu yang kita pikir. Pas kita baca Alkitab baru menyadari and it breaks his heart. Ada ayat yang bilang itu. Saya gak pernah nangkep sampai situ.
Saya dulu bingung gimana caranya sebagai anak bertumbuh besar jadi anak pendeta. Gimana caranya saya bisa jatuh cinta sama Tuhan yang kalau marah rusuh banget. Satu dunia kelelep semua. Tapi akhirnya pas saya baca Alkitab sendiri, akhirnya ketika saya bertobat tahun 2008 dulu di umur 24. Baru baca Alkitab sendiri, biasanya dibacain sama si papa, almarhum. Dan sama pendeta-pendeta yang lain. And I found this very interesting verse. Changed my whole perspective on His law and His love and Himself. Mengubah cara pandang saya terhadap peraturannya, hatinya, dan dirinya. Ketika dia ngelihat semua yang kita lakukan jahat, yang kita pikirkan jahat, it breaks his heart. Dia patah hati. Jadi alih-alih ngelihat hujan 40 hari tanpa henti sebagai amarahnya, saya lebih melihat dia sebagai kesedihannya because he cry a lot. It breaks his heart. But he still want to save everyone. Ini yang ditulis di situ. So he made a new plan, dia buat rencana baru. Sekarang his arm himself brought salvation unto him, his right hand. Jesus. He made a new promise. Now he came down on the earth himself, dia turun sendiri. Sang juru selamat turun sendiri. Oke, saya ambilin dari kokecitdeviantart.com, ini namanya Ko Sony Jiansung namanya. Orang Bandung. Gambarnya bagus banget. Right. Dan ini yang Yesus lakukan. Tell the world that he loved them all. Dia mengatakan pada dunia, I love you. All of you. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, diampuni dosanya. Dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan dia berkata bahwa apa? Barang siapa mentaati peraturanku, dia yang sungguh-sungguh mengasihiku dan dia akan dikasihi oleh Bapakku, kata dia. Dan aku akan mengasihi dia, menyatakan diriku kepadanya. Tapi ya kita tahu but the road to him is not easy. Ini perjalanan mengikut Tuhan sungguh-sungguh gak mudah. Kita harus mempertahankan iman kita di dalam dia. Tapi ini yang menarik. Ya, but to those who believe in him, he protect them and he give us his power. Kita diberi kuasa untuk melawan semua godaan itu. Dan dia juga berkata demikian. To him that overcome will I give to it of the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Barang siapa menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Whenever there's no hope, but we still believe in him, that's what faith are. Lanjut lagi dengan satu lagi cerita yang ini lebih ringan. Boleh di next. A little interview. Di wawancara, pertanyaannya gini, ya setelah Anda punya anak perempuan, apakah Anda tidak merasa capek gitu? Sesekali? Coba, sing tak pikir-pikir, kan gitu ya. Setelah kami punya anak perempuan, mesti belajar ambil tanggung jawab lebih banyak dan mesti lebih disiplin. Ya, kami harus ngatur prioritas dengan lebih benar, mesti belajar nabung, right? Bahkan ketika lagi terlalu banyak kerjaan, stres juga. Tapi ya kan tampang saya tuh dulu pas pertama punya anak di tahun 2011 tuh kayak gitu tuh. Tapi bedanya tuh bukan malam, saya siang-siang. Pagi-pagi malah ketiduran di motor. Saudara. 5:30 anak saya baru bangun, saya gendongin dari malam sampai pagi. 7:30 udah mesti di kantor. Jadi gak tidur, tidurnya di kantor. Pingsan lebih tepatnya, bukan tidur. Ya. Tapi ini yang dia bilang, what we did was worth it. When I go home and my daughter calling me, apa yang kami lakukan sangat sesuai dengan penghargaan yang sangat worth it, sangat layak. Karena ketika saya pulang dan melihat anak saya memanggil saya rasakan semua beban saya hilang. Ya, jika Anda tanya saya ke belakang ketika saya nggak punya anak, I will say no. Short way to say, dia bilang bebannya nggak sebanding sama sukacitanya, dia bilang. Dia rasanya seperti itu.
Ya, tapi ini kenyataannya. Kenyataannya adalah sangat worth it. Jadi beban yang tadinya berat itu jadi seperti hilang seperti itu karena sukacitanya melampaui beban itu. But then I was start thinking of him, dan tiba-tiba saya mulai merenungkan Tuhan, kasihnya kepada saya. Ini sebuah pertanyaan yang krusial. Why God doesn't create a new humankind? Kenapa Tuhan gak ciptain manusia dari nol lagi? Atau ciptain yang lebih benar lah. Ya, I mean human is basically bad and full of weaknesses. Kita jahat dan penuh kelemahan. Emang dia gak bisa bikin yang lebih benar gitu? Ya, pertanyaannya kenapa dia tidak menggantikan kita, dibuang terus ganti yang baru gitu loh, diulang gitu kan? Kenapa enggak? Dan bikin yang baru yang lebih benar, lebih beriman, yang gak punya kelemahan macam malaikat. Ya, kenapa dia terus ganggu kita dengan nasihat-nasihat untuk bertobat kan gitu. Ayo bertobat dong. Ya bahkan kirimin semua nabinya yang berakhir selalu dibunuh di setiap generasinya. Right? Tuhan kirim messenger selalu dibunuh sama angkatan itu. Dan bukan cuma itu, bahkan apa? Born himself to weakness like us yang kita rayakan, peringati dalam Natal. Dia bahkan bukan hanya kirim messengersnya, prophets, dia turun sendiri. Dan berkorban, mengorbankan nyawanya bagi kita. Why he bother troubling himself with us all the time? Kenapa dia melakukan hal itu? Dan jawabannya selalu sama. It's because he loves us more than anything, even his life. Even though we full of sins. Gambar terakhir boleh dikasih lihat ya itu. Even though we full of sins, he really loves us. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan gambar ini, sebelum saya masuk lebih dalam, boleh yang next? Ya, mewakili cinta yang kita gak pernah kenal. Cinta yang lebih dulu. Ya, cinta yang jauh lebih indah dari yang kita berani bayangkan dan kita, masa sih segitunya, Pastor? It is. Ya. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, lah teruji lalui rentangan setang waktu kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saudara, this agape love, kasihnya Tuhan kepada kita adalah kasih yang menghidupkan. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Ayat 19, ini yang sekali lagi yang distinct. Alasan seorang Kristen mengasihi dengan alasan seluruh dunia mengasihi. Membedakan. Apa itu? Seluruh dunia mengasihi supaya. Tapi kita mengasihi karena, bukan supaya. Oke, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, alasan kita mengasihi sangat berbeda. Ya, seluruh dunia mengasihi karena, ya saya rangkum dalam satu lagu yang mungkin berapa dari Anda kayak lagu apaan tuh? I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Gue gak peduli lu dari mana, apa yang udah lu bikin. Ya selama lu sayang sama gue sayang sama lu. Itu cintanya dunia. Selama menguntungkan buat saya akan mengasihi kamu. Akan tetapi Allah. Ya, dia mengasihi kita. Dia lebih dahulu mengasihi kita, and we love because he first loves us, and that's what make us different. Dan saya sebut agape sebagai kasih yang menyalakan jenis-jenis kasih lainnya bahkan ketika semuanya telah mati. Dari pagi saya udah bahas itu, ya. Kasih antar orang, hubungan yang masih ada hubungan darah, masih keluarga yang udah berantakan, dipulihkan sama agape. Oke.
Ya saya punya teman yang akhirnya berhasil ampunin papahnya. Kalau dia benci banget sama papahnya. Papahnya yang jadi alasan kenapa hidupnya dan mamanya berantakan. Karena pas punya dia langsung papanya pergi gitu aja. Dan seumur hidup dendam sama bapaknya dan sempat mau ngebunuh bapaknya, tapi when he first mendengar tentang kasih bapak, change his life, change his heart, dan dia bahkan lagi dalam misi untuk mencari papanya. Kalau udah ketemu, mau dibunuh? Ya enggak, itu dulu. Cuman pengen bilang, I love you. Dan aku udah ampunin papa. Dan saya bilang, kok bisa? Ya dia melayani, saya sempat bertanya, kok bisa? Gue pikir, ya kayak gitu, orang kalau pelayanan kan seneng ya ketemu orang yang excellent gitu ya. Rajin, terus masih jomblo kan, bawaannya pengen dikenalin ke jemaat kan gitu ya. Cerita, kenalin juga nih anak nih. Ini pasti anak gembalanya nih, saya pelayanan waktu itu pelayanan di satu gereja, sekolah yang pakai gereja. 2 kali pelayanan dia main bass sambil WL, yang kedua dia main keyboard sambil WL, saya khotbah. Terus dia bayarin saya makan bakmi, waktu itu masih bisa makan bakmi. Ya sebelum 2017, right? Zaman-zaman keemasan lah. Dibayarin makan, saya jadi gak enak ya, mesti basa-basi dong. Saya tanya, nyokap, papa gimana gitu. Terus dia nunduk, wah salah nanya nih. Basa-basi jadi basi kan. Saya nanya, papa gimana? Terus dia bilang, gue gak tahu siapa bokap gue kak. Wah nangis saya. Saya pikir nih orang sedahsyat ini harusnya berasal dari keluarga yang, ngerti ya, bibit-bibit bobotnya bagus nih. Ternyata enggak, saya stigmakan itu, saya salah. Dia gak tahu siapa papanya. Ya terus saya, akhirnya aduh sorry ya bro gitu kan, aku sambil terharu nangis karena orang excellent banget. Saya pikir ini pasti anak gembalanya, enggak bukan. Ya jadi mie saya yang tadinya enak jadi gak enak karena campur kuah-kuah yang lain. Agak jadi kurang enak juga hati saya, jadinya gak enak ya, gak enak hati larinya. Right? Terus saya akhirnya mengalihkan perbincangan karena ketika kebobolan 0-1 kan saya ketinggalan ya, harus menyamakan kedudukan. Saya nanya kalau bapaknya gak berperan pasti emaknya berperan kan. Nyokap gimana? Nunduk lagi dia. Oh my God, gue bilang, ini pendeta macam apa, gak peka banget gitu ini pendeta. Ya mamanya ternyata lagi dalam upaya untuk bercerai dan lagi menikah untuk ketiga kalinya sama orang gak tahu dari luar negeri. Pokoknya dia digedein sama opa-omanya. Bukan Kristen sebenarnya. Tapi dia jadi Kristen gara-gara ikut komsel, terus dia denger tentang kasih Bapa. Saya makin gemeteran kan. Kayak gemeteran makin nangis. Terus dia bilang, tenang Pak Pendeta, tenang. Nah kenapa jadi dia menenangkan saya? Ada juga mesti saya yang, ya kan bikin sesi hati Bapak gitu loh. Kenapa jadi saya yang terpukul, kenapa beliau lebih tabah gitu loh. Tapi tenang Pak Pendeta. Ya saya mungkin gak tahu siapa Papa saya. Tapi saya tahu siapa Papa saya. Dia bilang gitu. Dahsyat. Itu khotbah paling pendek dan paling powerful yang pernah saya tahu. Satu kalimat aja. Gue mungkin gak tahu siapa Bapak gue, tapi gue tahu siapa Bapak gue. Dia bilang. Wow. Dan this is what agape love does. Ini yang cintanya Tuhan lakukan. Dia menyalakan semua jenis kasih lainnya ketika semuanya udah mati. Kita ke Kolose 3 ayat 17 sampai 23. Saya habisin waktu saya di sini. Yang tinggal 9 menit. Oke. Kolose 3 ayat 17 sampai 23. Coba lihat. Di ayat 17 dikatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. What is it? Love. Ya kan? Cinta itu dikatakan dan juga dilakukan. Oke? Lakukanlah semuanya itu in the name of Jesus. Oke? Sambil apa? Mengucap syukur oleh Yesus kepada siapa? Kepada Allah Bapa kita. Lihat, yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena siapa? Yesus, dan alasan itu gak bisa diambil sama dunia ini. Mau kena pandemi kek, mau kena covid kek, mau ditinggalin orang yang paling dikasihi kek, mau dipecat kek, mau di PHK kek, mau diselingkuhin kek, mau diputusin kek. Gak ngaruh. Ya. Apapun yang kita perbuat, melalui perkataan, perbuatan, lakukanlah in the name of Jesus. Sambil bersyukur oleh Yesus. Oleh pengorbanannya kepada Allah, Bapa kita. Segala sesuatu, perhatiin ya, perhatiin kata-kata itu, segala sesuatu, semuanya. Yang dilakukan melalui perkataan atau perbuatan. When we love. Ayat 18. Hai istri-istri, ya, tunduklah kepada suamimu. Ya. Mukanya jangan gitu dong. Oke. Jangan gitu mukanya. Ya, jangan gitu mukanya.
Ini ayat paling gak disukai oleh istri-istri. Lu gak tahu kayak apa suami gua. Tapi gak ada yang ngomong, dalam hati aja kayak di sinetron. Kalau di sinetron kan gitu kan, bener gak? Ada suara, tunggu pembalasanku. Wih, ya kan? Tapi diam aja dia. Itu dong, mukanya fales. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Lihat, alasan seorang istri Kristen tunduk pada suaminya, bukan suaminya. Alasannya apa? Karena sebegitu seharusnya dalam Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kalau Anda buka di HP, Anda bisa lihat tuh bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini bilangnya karena begitulah mestinya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Interesting. Gak ada urusannya sama suaminya. Gak ada. Ya istrinya ini Kristen bukan? Itu masalahnya. Ya jadi istri Kristen tunduk sama suaminya karena Tuhan, bukan karena suaminya. Ya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sama. Alasan suami Kristen mengasihi istrinya bukan karena istrinya. Mau kata dia lagi rese kek. Mau lagi kurang ajar gak hormat kek. Karena siapa? Karena Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang kamu lakukan melalui perkataan atau perbuatan, lakukanlah in the name of Jesus. Sambil bersyukur kepada Bapa karena Yesus. Right? Lihat gak? Ya, alasan cinta Kristen itu gak logis tapi teologis. Ya kan, karena apa? Cinta ini kadang-kadang right? Kadang-kadang tak ada logika karena memang sebenarnya cinta Kristen itu Christian love enggak logis tapi teologis. Alasannya. Ya, saya pernah ketemu orang yang gini, sudah kalau bicara KDRT selalu umumnya ya, biasanya yang laki-lakinya yang KDRT sama istrinya biasa gitu ya. Tapi kali ini saya ketemu orang badannya gede banget. Diajak ketemuan, saya pikir wah ini gak boleh salah ngomong nih. Bisa tinggal nama gue. Ditampar aja bisa bolak-balik pala gue nih kan gitu. Gede banget badannya. Ya baru muncul gak pakai kenalan langsung dia keluarin HP. Nih pastor, ini dulu saya 3 tahun yang lalu. Kurus, rempeng. Saya bilang wah ini kan. Saya bilang wah bagus dong. Gimana bisa jadi, saya malah nanya tips-tipsnya. Gimana badannya bisa gede gitu sampai keteknya gak bisa mingkem. Gak bisa. Saya bilang wah pakai kok bisa, maksudnya dari kurus itu segede saya sebenarnya kok bisa gitu. Tapi dia bilang ini, dia gak ngejawab karena dia serius banget. Saya tadi berusaha mencairkan suasana, right? Cari aman, ya kan? Takut ditempeleng kan gitu. Ya. Tapi dia serius, dia bilang gini, pastor mesti tahu kenapa saya gedein badan saya. Ya terus dia buka baju gini, saya bilang, oh jangan di sini dong, saya bilang, buka-buka aja. Orang gak enak lihat turun badannya gede, pendetanya jenggotan kan, dia pikir cowok sama cowok lah kan. Zaman sekarang kan jadi agak gimana gitu ngeliatnya. Dia kasih lihat, baret-baret saudara. Badannya, baret-baret. Dan dia cerita, dia di KDRT sama istrinya. Pas lihat fotonya, gak kelihatan. Imut-imut. Tapi itu yang kelihatan imut-imut, amit-amitnya mana ngerti. Itu baret semua. Jadi dia bilang saya gedein badan biar saya kuat dipukulin istri saya. Karena apa? Saya mau pegang firman Tuhan. Saya mau tetap mengasihi dia apapun yang terjadi. Karena itu janji saya sama Tuhan. Jadi gedein badannya biar dia kuat dipukulin. Ada yang gini-gini saudara, jangan pikir gak ada. Ini ada di kisah nyata nih. Saya nangis lagi, nih pendeta nangis mulu ya. Gak malu apa sama jenggotnya. Mesti dia yang ditenangkan, kebalik. Mesti dia menenangkan. Tapi saya berkali-kali ketemu yang gini-gini saudara. Yang meyakinkan saya bahwa wow. Memang semua orang perlu cintanya Tuhan memang. Kalau enggak bisa menjalani kenyataan ini, berat. Ya, berat. Untuk bisa berdoa 9 tahun. Atau 29 tahun kan gitu. Diselingkuhin, dipukulin. Sampai akhirnya suaminya dari preman jadi pendeta, right? Ya kan kesaksiannya kan gitu-gitu dulu. Rockstar tuh pada selingkuh jadi pendeta, sekarang yang satunya juga jadi penginjil, ya kan? Kenapa? Karena istrinya terus berdoa. Karena istrinya memandang kepada Tuhan, kalau enggak bisa. Mana bisa tunduk sama yang begituan. Udah bagus gak ditanduk. Right? Ayat 20 sampai 21. Saudara yang pertama tadi kita bahas apa? Itu eros. Eros yang udah rusak jadi pulih karena agape. Right? Istri-istri Kristen bisa tunduk sama suaminya walaupun mungkin gak dikasihi, walaupun dikasarin.
Suami Kristen bisa mengasihi istrinya walaupun gak dihormatin. Kenapa? The love of God. Karena dia lebih dulu mengasihi saya. We love because he first loves us. Saya melakukan ini in the name of Jesus. Karena saya bersyukur kepada Bapa karena pengorbanan Yesus. Eros dipulihkan karena agape. Ayat 20 sampai 21. Bicara tentang storge, familial love yang tadi kita udah bahas juga. Yang mungkin udah berantakan dan rusak. Anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Mukanya jangan gitu dong. Lu gak tahu kayak bapak gua. Gitu. Right? Bener gak? Saya pernah di komsel saya dulu, komsel saya dibuka buat umum di rumah. Tiap hari Kamis. Bahaya banget gak tuh? Siapa aja yang mau ikut saya DM-in alamatnya pada ke rumah. Nah kalau ada yang jahat gimana? Gak tahu. Polos banget kita. Bertahun-tahun loh. Random banget. Ya ujung-ujungnya gak ada yang jahat-jahat banget. Ya paling minjem duit gak dibalikin lah. Itu mah umum lah ya. Ujung-ujungnya duit. Right? Tapi itu dan pernah ada satu orang datang. Saya lagi khotbah tentang hal ini. Ayat-ayat ini. Saya lagi bahas tentang tentang menghormati orang tua. Sepanjang saya khotbah orang ini dibawa sama teman saya yang udah anak komsel. Badannya gede, udah ngepel gini tangannya. Wah, mati nih gue nih abis ini. Kelar nih gue, udah mata tambah merah. Setiap kali saya bagiin khotbah tentang ini, merah matanya. Waduh mati nih gue. Right, abis khotbah bener kan. Pastor saya boleh ngomong bentar gak? Waduh mati nih gue bilang. Ya udah kita ke teras dulu deh. Saya bilang kalau berantem mending di luar nih. Kasian si mami kalau ngeliat gini berantem. Saya bawa keluar. Kenapa bro? Lu gak tahu kayak apa bapak gue. Dia bilang gitu. Wow. Matang saya bilang, wah mati nih. Akhirnya Roh Kudus dorong saya untuk peluk dia. Saya bilang, sabar bro, sabar. Saya peluk, takut. Saya peluk maksudnya saya kunci tangannya, takut dia. Biar dia gak bisa gerak. Karena takut ditempelin duluan, kelar saya. Saya kunci duluan. Terus dia bilang, enggak gue gak tahu bro, emang kenapa, gimana bapak lu? Saya peluk gitu kan. Terus dia bilang, gue gak tahu siapa bapak gue. Ya, sama-sama gak tahu. Saya pengen ketawa tapi takut dosa ya. Maksudnya gini, lu gak tahu kayak bapak gue. Terus pas gue tanya bapak lu gimana, dia juga gak tahu siapa bapaknya. Ya gimana dong kita gak. Cuman dia tahu, gak mungkin gue kalaupun gue tahu dia pengen gue bunuh dia. Ya, gue juga gak tahu siapa bapak gue, udah saya peluk. Lu mau tahu, mesti kenal sama bapak di sorga. Dan itu doang yang memungkinkan kita. Saya ceritain kesaksian anak yang tadi. Yang saya makan bakmi jadi gak enak itu. Pelayanan tuh gitu, bikin kita jadi punya banyak, bisa dioper-oper cerita-cerita yang memulihkan orang loh. Dan akhirnya dia masuk ke dalam, mulai makan dan mulai ikut minggu depan datang lagi yang gitu-gitu. Ya, diubahkan. Ya, jadi kata-kata itu mesti lu gak tahu kayak apa bapak gue, maksudnya gak ada kata-kata itu ya. Gue juga gak tahu siapa bapak gue. Jadi makin random ya. Taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah dalam Tuhan. Lihat alasannya teologis. Bukan logis. Ya seorang anak Kristen mentaati orang tuanya bukan karena orang tuanya. Tapi karena Tuhan. Yang dari kecil diajarin lagu rohani itu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Right? Dan apa yang paling bikin Tuhan suka? Bukti bahwa kita mengasihi orang tua kita. Tapi kalau disuruh yang enggak gimana kak? Ya kan ayatnya bilang apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ada bagian lain dari kitab surat Rasul Paulus yang bilang apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya kalau suruh bunuh orang ya jangan mau lah. Kan gak sesuai sama firman Tuhan. Ya, saya kesaksian sedikit ada satu dilema terjadi ketika saya baru pulang sekolah minggu. Baru diajarin lagu judulnya kayaknya bohong itu dosa, kayaknya. Bohong itu. Bohong itu. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, itu lagunya. Sampai di rumah, ya saya udah lihat nih ada om saya yang suka pinjam duit. Di depan rumah tuh dia agak jauh-jauh dikit, saya langsung kayak dia lagi nih. Right? Masuk ke rumah semua tuh. Termasuk mama saya, ini baru pulang sekolah minggu. Ini mama saya udah pendeta waktu itu, pendeta muda. Right? Papa saya gembalanya. Right? Masuk rumah. Tiba-tiba om itu, ya udah orang saya udah lihat kok. Shalom kan gitu. Shalom ini paling mau minjem duit ujung-ujungnya. Right? Udah tahu gue roman-romannya kan gitu. Saya keluar. Ya gimana om? Kristo mama ada enggak? Ntar deh om, ntar. Gitu. Dia gak mungkin gak pakai nanya-nanya, orang dia juga lihat kita masuk ya.
basa-basi banget. Saya nanya sama mama, "Mah, itu ada om itu mah, om siapa? Oh itu om itu yang suka pinjam duit. Aduh bilang mama gak ada." Dilema kan, bener gak? Bohong itu anak Tuhan. Tak boleh bohong, gimana sih? Dilema dong. Gak boleh bohong, tapi mesti nurut sama orang tua, bingung kan? Bilang mama gak ada, bener gak? Akhirnya saya keluar dengan kepolosan saya. Dan bilang gini, "Om, kata mama gak ada." Ya bener kan? Gak bohong gue. Kan dia bilang aja mama gak ada kan. Ya bener dong, saya bilang mama gak ada. Kata mama gak ada. Terus si omnya ketawa terus dia pergi. Gak tau minggu depan balik lagi sih kayaknya dia cuman. At least dia tahu gitu, kita kesal gitu. Dia minjem duit mulu, gak tau balikin juga kapan. Dia gak bisa bedain minjem sama minta gitu loh. Yang kalau udah jelas jangan akui minjem, kalau gak bisa balikin bilangnya minta. Ya kan? Dilema. Ya. Tapi gini ini juga gak mudah buat bukan gak mudah buat para anak doang. Yang orang tuanya jauh dari sempurna kan gitu ya. Tapi juga gak pernah mudah buat para orang tua juga. Nah ini spesifik di sini yang ditegur bapak-bapak lagi. Aduh bapak-bapak. Ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nampaknya kita lebih rentan untuk melukai hati anak kita. Nah, aku pengen bertanya sama papaku, "Pak, gimana sih caranya untuk gak menyakiti hati anak? Karena kalau dia minta sesuatu kita tolak kan dia bete. Hatinya terluka, ntar lama-lama tawar lagi. Kalau minta apa-apa gak pernah dikasih kan gitu. Apakah dengan memberikan dia apapun yang dia minta? Loh jangan, itu malah kamu bukan hanya merusak hatinya, kamu merusak dia. Nah, apapun yang dia minta dikasih bahaya juga. Ya, terus gimana caranya biar hatinya gak tawar? Sederhana, kamu perlakukan dia sebagai manusia dari sedini mungkin. Makanya dia sering banget kalau sama saya tuh selalu nanya-nanya. Kalau saya nakal nih pasti saya ditanyain dulu, gak langsung diomelin. Gak ngomel dulu baru nanya gitu, pukul dulu baru, "Kenapa sih kamu tadi?" Kepukul dulu baru tanya. Udah bonyok, enggak, dia selalu nanya dulu. "Kenapa kamu gini?" Sudah jelas mukul anak orang masih ditanya sama dia, "Kenapa kamu pukul dia?" Ya ada satu era di mana saya udah remaja, dia masih nanya-nanya, saya bilang, "Ya udah lu marah aja lah gak apa-apa. Itu hak Anda untuk marahin saya kan anakmu. Marah aja gak usah nanya-nanya." Dan ternyata dia bilang apa yang saya lakukan sekarang kamu gak ngerti, tapi kamu akan ngerti. Ke depan saya baru ngerti, ternyata diperlakukan sebagai manusia seutuhnya sejak dini. Itu caranya untuk menjaga hati anak untuk gak tawar. Jadi ketika dia nanti mau kuliah ambil jurusan yang dia mau, kita tanya kenapa kamu mau ambil itu. Bukan kayak mana ada duitnya itu, gak ngomong gitu. Gak gitu ngomongnya. Mau jadi apa lo kayak gitu, gak ada ngomong gitu, gak ada. Kita tanya kenapa kamu mau ambil itu. Kenapa ngambil ini aja, ini kan lebih bisa begini-begini. Tadi tapi aku gini, dengerin. Ya dari sedini mungkin untuk dengerin, susah loh. Karena kita ngerasa kita lebih tahu dari dia, lu umur berapa sih pengen gitu kan dagingnya. Tapi jaga hati anak-anakmu. Karena kalau udah tawar, dengan apa bisa diasinkan? Right? Hubungan keluarga yang udah berantakan tadinya, bisa pulih karena agape. Apa yang bikin orang tua bisa mau dengerin anaknya? The love of God. Ya kan? Tuhan yang sebenarnya bisa memerintah kita semena-mena. Masih peduli sama perasaan kita. Ya kan? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada dia karena dia yang memelihara engkau. He cares for you. Terjemahan bahasa Inggrisnya kita. What? He cares for me? Really? It's true. Dan apa yang buat seorang anak tunduk sama orang tua yang sulit untuk dihormatinya? Karena orang tuanya belum gini. Gak semua orang tua terhormat. Itu kenyataannya. Banyak yang bahasa Yunaninya gesrek. Banyak. Tapi ini yang menarik yang saya belajar dari orang-orang yang menghormati orang tua karena dia menghormati Tuhan. Bukan karena yang lain. Bahkan ada orang yang udah dewasa, saya bilang kalau bisa tunduk ya sama bokap lu yang gak jelas gitu loh. Dimana-mana orang tua itu suka panik, anaknya balik-balik abis bikin masalah apa nih kan gitu. Ini kebalik. Anak yang selalu paniknya, "Mak gue bisa minjem duit sama siapa?" Malah gitu. Dia yang panik sama orang tua, ada itu kenyataannya. Tapi kok bisa tetap submit, tetap tunduk. Sederhana dia bilang. The love of God. Karena saya tahu ini yang Tuhan suka. Ya dari 10 hukum Taurat yang berhadiah langsung di bumi cuman hormati ayah dan ibumu. Yang lain upahmu besar di sorga, bener gak? Ya kan? Yang ada hadiah langsung cuman itu kan? Storge dipulihkan yang tadinya udah redup. Kalau bicara lilin, sumbunya udah pendek, udah tinggal mati. Bisa hidup lagi karena the love of God.
Berikutnya yang terakhir ada di ayat 22 sampai nanti kita rangkum di 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan kasih saya tatapan, lu gak tahu kayak apa bos gue. Gak perlu tahu. Yang perlu saya tahu adalah Anda ini hambanya siapa? Ya, jangan bilang, oh saya budak korporat. Enggak. Gak ada orang Kristen budak korporat, ngaco. Gak ada. Kita ini hamba Tuhan yang melayani perusahaan itu. Ada amin. Pandangannya harus dirubah. Jadi mesti ngerti bahwa itu pelayanan. Jadi gak setengah-setengah. Gak asal-asalan. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka dengan mental penjilat kayak the rest of the world. No. We are the children of the Most High God. Harus ada perbedaan. Tapi apa? Melainkan dengan tulus hati. Alasannya siapa? Teologis bukan logis. Mungkin bos saya itu kayak pinter pak. Sekolahnya tuh luar negeri, luar angkasa. Dahsyat. Cuman pas sekolah kayaknya mulutnya gak dibawa. Mulutnya kayak gak sekolah. Kalau ngomong kayak cuman dia doang yang punya perasaan, kita gak punya gitu. Gimana caranya bisa tunduk sama bos kayak gini? Sederhana. We need the love of God. Yang mesti ngeliat kenapa orang ini bisa sampai sini. Kenapa dia bisa sekeras itu? Kenapa dia bisa sekasar itu? Kenapa dia mesti sekasar itu? Jangan lagi, ya gak usah ngegas pak, jangan digituin. Di PHK nanti ngana. Tanya, kenapa sih pak marah-marah? Emang lagi susah, semua juga lagi susah pak. Cuma kalau tambah marah kan tambah gak enak, lihat anak-anak jadi pada males. Saya bukan nasihatin bapak, bukan. Tapi saya pengen semua bisa hormat sama bapak, karena jauh lebih enak pak. Dan apa yang membuat kita berani ngomong gitu? Apa alasannya? Karena sebenarnya bukan urusan kita. Kalau perusahaan ini berantakan, urusan dia. The love of God. The love of God. Makanya di ayat 23 dan 24. Dia bilang apa? Apapun juga yang kamu perbuat. Oke? Penundukan istri kepada suaminya. Kasih suami kepada istrinya. Ketaatan anak-anak kepada orang tuanya. Oke? Kerelaan, kesudian orang tua untuk menjaga hati anak-anak supaya nggak tawar. Penundukan diri karyawan-karyawati Kristen kepada atasannya. Apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita mengasihi karena dia lebih dulu mengasihi kita. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Lihat, masih dalam bahasa karyawan sama atasan kan? Kita selalu berpikir ngapain gue begitu, ngapain gue bantuin dia, nggak dapat apa sih gue kalau ngampunin dia. Lihat, kita selalu mikir gitu, ngapain gue taat, emang kalau gue ngampunin dia gue dapat apa? Lihat, itu enggak. Kita sadar nggak sih kita udah diberikan siapa? Sadar nggak? Kita udah diberikan dia yang kita nggak layak terima. Di dalam dia ada pengampunan. Di dalam dia ada kasih, penerimaan, kepercayaan, bahkan some of us. Ya di sini saya berdiri di hadapan hamba Tuhan yang dahsyat dan saya sendiri pun menyadari siapa saya. Sampai Tuhan mempercayakan ini kepada saya. Apakah saya bisa dipercaya? Saya aja suka gak percaya sama diri saya sendiri. But he chose to do that. Dan ketika kita mau mikirin gue dapat apa, kita diingetin apa yang udah kita terima. Siapa yang sudah kita terima? Ya kan? Siapa? Yesus. Dan kita siapa? Kita hambanya. Artinya apa? Kita udah kalau orang kerja tuh digaji, kita udah digaji duluan. Sebelum kerja. Apa kerja jadi malas-malasan atau kerja jadi lebih bener karena tahu terima kasih gitu loh. Ya, minimal tahu terima gaji lah. Ya dong, terima gaji. Right? Terima kasih. Kata-kata yang menarik, terima kasih. Bukankah itu esensinya dari mengasihi? Kita terima untuk memberikannya kembali dan hanya dengan demikian kita didapati tahu terima kasih. Kalau cuma suka nerima gak bisa ngasih berarti gak tahu terima kasih. Right?
Upahnya apa? Upahnya Yesus. Udah duluan dikasih. Keselamatan udah lebih dulu dipastikan. Berkat lebih dulu diberikan. Penyertaan, perlindungan, semuanya. Anugerah demi anugerah demi anugerah. Sampai detik ini. Dan masih berpikir gue dapat apa emang kalau gue taat. Gue dapat apa kalau gue pelayanan. Masih bisa mikir gitu. What's wrong with our heads? Kenapa sih ini pala gue? Lupa ya. Kita mengasihi karena lebih dahulu mengasihi kita. Lihat. Ayatnya bilang apa? Ayat terakhirnya ada di situ. Kristus adalah Tuhan dan siapa kita? Jangan jawab Indonesia. Kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya ada Tuhan, yaitu Tuhan. Ya nggak ada budak korporat di ruangan ini, kita hamba Tuhan yang melayani di perusahaan itu. Ya nggak ada yang lain istilah-istilah duniawi nggak usah dipakai. Kita ini hamba Tuhan. Jangan turunin derajatnya ke tempat-tempat yang lain. Kita hamba Tuhan, kita melayani langsung raja di atas segala raja. Jadi kalau bos kita nggak hargain apa yang kita lakukan, kita udah lakukan yang terbaik. Tuhan nggak pernah berhutang. Ya kita udah tunduk sama suami kita dan dia masih selingkuh dan masih nggak jelas. Tuhan nggak pernah berhutang. Penundukan diri saya kepada Tuhan langsung. Kalau suami saya nggak menghargai ya itu ya udah. Tapi ini tanggung jawab saya sama Tuhan. Karena saya Kristen saya lakukan ini. Dan sangat mungkin bisa jadi itu yang mengubahkan suamimu. Inspirasi itu. Bukan karena khotbah. Karena suami gak bisa dikhotbahin kata 1 Petrus 3. Tapi dengan kelembutan, perbuatan baik. Ketabahan itu, kesabaran itu. Semuanya sama, diinspirasi by the love of God yang diterima dan diberikan. Terima kasih. Kristus adalah Tuhan, kita hambanya. Ya, saya mau Anda melakukan tindakan profetik. Salam kanan kirinya dan bilang, shalom hambanya. Bilang gitu. Ya. Dan lakukan ini setiap kali Anda bertemu satu sama lain. Hanya untuk mengingatkan, hei Anda bukan budak korporat. Anda hamba Tuhan yang melayani di perusahaan itu. Kita ini hamba Tuhan, Anda bukan cuma sekedar sopir ojek online, no. Anda hamba Tuhan yang melayani di situ. Semua kita hamba Tuhan, mesti memandangnya dengan benar sehingga tingkah laku kita persis. Kita mengingat kita dimodalin sama cintanya Tuhan, namanya Yesus. Christ in you, the hope of glory. Bahasa Inggrisnya bilang gitu, Kristus di dalam kita adalah harapan untuk kemuliaan. Hiduplah terhormat karena kita bawa kemuliaan di sini. Namanya Yesus. Ya jangan melakukannya supaya, tapi lakukanlah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, God bless you. This is what I need to say dari awal sampai habis. How agape love membangkitkan semua cinta yang lain, memulihkan yang udah mulai rusak dan hampir mati dan mungkin udah mati dibangkitin lagi semuanya satu-satu. Ya dari eros, storge sampai philia. The love of God. Dia membangkitkan semuanya. Kita berdoa bentar yuk. Kami bersyukur Tuhan buat cintamu yang tetap Engkau berikan jauh sebelum kami layak menerimanya. Bahkan jauh sebelum kami menginginkannya atau menghargainya. Kami bersyukur for your relentless love. Cinta yang tak pernah lelah, tak pernah menyerah. Cinta yang tanpa syarat, yang memampukan kami mengasihi tanpa pamrih. Roh Kudus bantu kami karena ini gak mudah. Tapi indah ketika kami mengingat bahwa Engkau lebih dulu mengasihi kami. Roh Kudus bantu kami untuk terus mengingat itu. We love because you first love us. Kami mengasihi karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Roh Kudus terus ingatkan kami itu. Sehingga kami gak gagal mengasihi. Kami gak didapati sebagai pemberontak. Jika benar mengasihi adalah perintah terutama. Menolak mengasihi adalah pemberontakan terbesar. Kami gak mau jadi pemberontak. Kami mau jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang terbukti lewat ketaatan kami kepada Tuhan. Holy Spirit help us. Kami perlu bantuanmu. It's hard. Gak mudah. Tapi mungkin karena Engkau ya Roh Kudus ada di dalam kami. And we thankful forever for you and your presence.
Kami minta bantuan-Mu untuk jadi pelaku firman, ya Roh Kudus. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus. Amin.